sama halnya dengan ASN lainnya seperti itu. Nah, dan semua gereja dibangun oleh pemerintah negara Republik Malaysia. Setiap distrik satu gereja, setiap distrik satu gereja. Pemerintah yang bagus. Dan siapa yang jadi bagus itu yang bisa dapat melakukan sebagai majelis bekerja di dalam pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gereja-gereja yang sedang diperbaiki dewasa ini, lokasi-lokasi DKI maupun Katolik sedang diperbaiki. Diperbaiki bukannya mereka menggunakannya lagi, tidak. Diperbaiki tinggal, kemudian tidak akan menggunakannya sebagai gereja Dekristian Malaysia University dari sini sampai dia sama lain tidak terkecuali. Di semua gereja sudah diperbaiki. Contoh kompleks gereja Immanuel Kota itu kita akan menggunakannya, bukan lagi kita yang menggunakan. Semua di gereja asing ditutup seluruhnya. Dan gereja itu nanti kita akan gunakan yang ada di gereja Kota ini. Gereja ini nanti digunakan ke bawah ke sana. Karena di kota sini hanya 3 buah gereja. Satu di sini, gereja ini akan pindah ke dalam sana ke Gunung sana. Kemudian di Kota ini, lantas nanti ada diaspora Mantebu. Ini juga akan digunakan. Jadi Sion Mantebu itu akan digunakan. Lantas gerejanya St. Boromir akan berada bersama-sama di stadion. Nanti akan dibangun di sana. Itu yang kita akan gunakannya ke depan. Dan itu pemerintah yang gunakan. Untuk majelis tidak seperti ini lagi, tidak diangkat-angkat oleh gereja, tapi melalui pemerintah negara Republik Malaysia, yaitu Kementerian Agama. Dan nanti ke depan mereka yang tamatan teknologi baru bisa bekerja di pemerintah departemen atau instansi agama, yaitu Kementerian Agama. Nanti kita sudah pulang dari Amerika Serikat. Saya akan pegang sebagai rektor Universitas Sulawesi dan kali ini sebagai Universitas Unifa di Manokwari untuk kami persiapkan sumber daya manusia untuk mengisi pemerintahan negara Republik Malaysia, persiapan ASN untuk negara kita ke depan. Itu yang kedua. Ketiga, hari ini kita masih menunggu kita punya ATM, namanya ATM Senat Republik Malaysia. ATM pertama Persipura sudah dicetak dan Persipura telah berpindah dari Indonesia ke Pasifik untuk bermain di Pasifik. Nanti tahun 2026 kita akan menerima Piala Dunia di sini, yaitu di Port Mumbai. Nanti Piala Dunia akan berjalan di sini di tahun 2026 setelah kita sudah menerima kedaulatan negara Republik Malaysia. Maka itu ATM PON 2020 telah diselesaikan oleh Bank Papua. Tahun ini udah main di Qatar tuh. Jadi Bank ATM Persipura, ATM PON 2020, ATM Senat di bawah kontrol, di bawah ATM Kerma Pembayaran Nasional negara Republik Malaysia. Kemudian ada satu ATM lagi, yaitu ATM Malaysia yang kita akan menerimanya di Manokwari. ATM Senat itu hanya berfungsi bagi para pejuang negara Republik Malaysia, ditambah dengan ATM umum yang kita nanti ke Manokwari kita akan menerima langsung ATM itu. ATM yang dapat dipersiapkan oleh Menteri Keuangan itu akan bersama-sama dengan ATM negara Republik Malaysia. Kita akan terima di Manokwari setelah kita akan menghadiri upacara penerimaan kedaulatan
negara Republik Malaysia di Manokwari dari pihak United Nations kepada kita. Itu yang Aceh Senat. Lantas untuk persiapan kita ke Manokwari dari Dewan Gereja Sedunia sudah ada di Manokwari dari 3 bulan lalu. Mereka sudah ketemu dengan kita punya jemaat-jemaat yang ada di sana. Karena di Manokwari ada 72 jemaat, maka saya arahkan ke sana untuk mereka dapat berketemu dengan mereka karena itu tuan rumah. Supaya bisa mereka langsung siapkan lokasi di mana kita akan ketemu antara Dewan Gereja Sedunia dengan Dewan Gereja Kristen Malaysia. Yang diingatkan bahwa setelah United Nations melepaskan kedaulatan kepada kita, itu berjalan selama 2 minggu. Minggu pertama pemerintah, minggu kedua gereja. Dari Dewan Gereja Sedunia akan ketemu dengan kita, bagaimana saudara akan sosialisasi negara Republik Malaysia ke seluruh dunia. Sekarang sudah 200 negara. Jadi nanti dari Dewan Gereja Sedunia kerjasama dengan negara Republik Malaysia, khususnya Gereja Kristen Malaysia Community, dan nanti Bapak Manfaat Gartenelore menjadi ketua. Dia punya wakilnya sudah meninggal, Bapak dan saya sama naik dari Najibile, tapi sudah meninggal. Saya sudah pakai dia dan dia sudah tua, sudah umur 77 tahun, kemarin sudah meninggal di Jayapura. Ini belum ada penggantinya. Untuk sosialisasi kita punya negara ini ke seluruh dunia, ke berbagai negara. Itu nanti usaha profesor saya lagi. Untuk yang dari membantu yang membantu Bapak ya sebagai orang sosialisasi kita punya negara ke seluruh dunia, itu aturan-aturan internasional. Jadi saya dari baptis bisa itu bentuk lagu-lagu jadi pas bisa dibawa ke dunia. Ya saya harap nanti dari yang baik, Yohari supaya membentuk jemaat untuk bisa pas dan tiba-tiba untuk karena ada di negara ada kekayaan. Kita bersaksi mereka gereja di seluruh dunia itu besar. Jadi dengan kita masuk dan bawa federasi mereka menyanyi dan selesai itu kesaksian saja dan selesai dulu. Nanti bahwa kami dari negara Republik Malaysia kami sudah merdeka, sekarang kami mau sosialisasi negara kami ke seluruh dunia. Nanti yang dibawa itu uang perpuluhan dengan uang pembangunan, uang kolektor dan uang penginjilan dikasih sama mereka karena saudara kaya. Amin. Mereka. Karena kita terima gaji 2 minggu sekali. Itu uang itu kamu jangan kampung. Sebab itu nanti dibuat ATM, dengan ATM itu dipakai untuk kita gunakan ke seluruh dunia. Dan ATM itu ada ATM kerjasama dolar Malaysia dengan dolar Australia dan dolar Malaysia dengan dolar Amerika Serikat, yaitu 13 dolar. Ini kerjasama. Semuanya nanti Bapak kita punya Bapak Menteri, mereka yang tanda tangan mata uang itu, saya tidak. Saya hanya kepalanya saja dalam uang itu, tapi yang tanda tangan itu kita punya Gubernur Bank Malaysia yaitu Isa Kopari dan sebagai Kepala Menteri Keuangan Negara Malaysia Solengan Fonsawa. Mereka yang tanda tangan mata uang itu dan Mambu dari Mambu tahun 2021 bulan Desember. Tinggal 5 Mambu. Tinggal mata uangnya saudara akan menerimanya. Begitu kita berangkat ke Manokwari, sudah langsung terima ATM di Manokwari, di saat kita ada di Manokwari untuk 6.000 orang itu. Kita terima ATM-nya dulu, baru masyarakat terima uang di bank-bank. Ingat bahwa uang itu seperti plastik, jatuh di laut tidak apa-apa, masuk dalam air tidak apa-apa, uang. dan
tidak bisa dilipat karena plastik ini nanti ada dibuat dompet yang panjang. Itu untuk mengisinya. Untuk mengisi duit itu tidak saudara ini buat dalam dompet terus tidak. Kecuali ada acara-acara cukur rambut, bar mas kawin, atau pasangelan, bayar tangga, bayar itu baru bisa uang dibawa lewat ATM dan dikeluarkan harus dikirim bekas emas ke luar negeri itu. Karena saudara tidak menggunakan uang itu, hanya ada yang tidak berguna, bawa makan supermarket saja, buat bawa pulang. Jadi Anda bisa buat tidur, kalau tidak jadi karena itu uang banyak, 2 minggu terima, 2 minggu terima, 2 minggu terima. Yang diingatkan bahwa kas ini bawa ke negara-negara miskin. Nah, itu tugas dari bawa punya bapak, tidak orang punya tugas. Cuma wakilnya sudah meninggal di Jayapura. Itu nanti bisa bergotong di Manokwari, apa jadi pengganti itu sampai bapak. Tapi ada grup dari bawah menyanyi kesaktian, kita gereja. Jadi nanti ada bak di sel dibuat yang baik, tidak terkenal di bawah saja. Pakai pesawat sendiri, sudah punya pesawat kelirunya itu punya pesawat sendiri. Kalau untuk kebangunan, yang kita kamu gunakan pakai ke seluruh dunia. Jadi negara misalnya hari ini pagi di sini, sore di Jakarta, pagi di India, sore di China. China, Jepang, Korea. Jadi kita punya negara ke seluruh dunia. Jadi jangan terubah, satu bagus. Kenapa aturan lagi? Itu aturan peraturan negara. Jadi harus lakukan itu. Tujuannya agama-agama asing ditanggalkan. Karena kita gunakan, kita punya agama baru yang lahir di tanah ini di atas. Tujuannya firman Tuhan. Orang Papua bangkit untuk mendirikan dirinya sendiri, bukan orang lain yang mau kita punya diri. Jadi surat-surat pamitan yang ditentangani oleh gembala-gembala berita-berita asing dari Indonesia maupun dari pemerintah Belanda itu sudah dihapuskan. Kita gunakan yang baru lagi, kata Wahyu firman-Nya baru. Itu yang sekarang kita jalankan. Kita punya ATM, jika ada kendala di Indigo itu hanya Logokom punya tempat percetakan. Agar di sini tidak ada percetakan diserui. Itu yang kita gunakan Indigo. Kemarin mereka minta surat perlindungan untuk supaya bisa Indigo melayani Bank Papua dengan kita. Nah, ini pun akan nanti diproses ke depan. Nah, saudara jangan takut karena kita sudah jalan. Nah, kemudian nanti kita ke depan liturgi itu dapat kita kongres nanti ke depan. Kongres ini belum bisa kita kongres karena budget kita tidak ada. Nah, nanti kita kongres di Manokwari. Kita kongres di Manokwari karena mereka di sana yang paling banyak 72 jemaat. Oke, kita kongres di Manokwari bagaimana buat kita punya liturgi ini dapat disatukan. Hanya yang mendukung pesan bahwa semua puji-pujian harus diisi dengan nyanyian rohani dan mazmur. Hanya pesan saya seperti itu, tapi acara sama seperti gereja Pentekoste dijalankan. Hanya isi kesaksian itu nyanyian rohani dengan mazmur selalu ada. Dengan kita punya lagu-lagu daerah. Jangan lagi pakai bahasa Indonesia lagi, kita gunakan bahasa Ambai atau bahasa kita sendiri. Nah, ke seluruh dunia saudara menggunakan bahasa, tidak pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti di Australia, saudara nanti didoakan untuk menggunakan saudara lalu kami Pentekoste turun dan kami berbicara bahasa masing-masing, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi iman dan berjalan takut dengan kita jalan ini kita dituntut oleh Tuhan. Jadi surat-surat baptisan tadi itu saya berterima kasih kepada Bapak Menteri bahwa sudah melakukannya sesuai dengan aturan-aturan negara.
Jadi nanti yang belum semua yang belum dibahas oleh PDIP Pentekosta itu akan dibahas sebulan lagi seperti Panglima Nama dibahas oleh Eliza suruh dia punya hambanya untuk bawa ke Sungai Yordan kemudian menyelam 7 kali dan dia sembuh. Itu dokter besar bahwa kita harus lakukan itu. Bagi gereja Katolik dan GKI wajib dibahas kembali. Tidak bagus seperti yang dibawa oleh orang Eropa bahwa hanya bersih dengan air saja. Karena kebiasaan orang Eropa di sana dingin, bisa mandi air, maka mereka harus melakukan seperti itu. Kita di Katolik panas, jadi harus menyelam sama seperti orang mereka di Sungai Yordan. Harus selam. Tujuan selam supaya kita bisa aturan itu bisa masuk surga. Itu yang pertama. Itu keselamatan, jalan keselamatan. Yang kedua, kita bisa masuk pemerintah baru negara Republik Malaysia. Ke depan ini semua pegawai akan dibunuh, tidak ada yang hidup. Karena sudah pasang AC, di kantor-kantor berarti pegawai kan sebenarnya mati tiba-tiba. Jadi kalau mati tiba-tiba jangan harap bahwa dia hidup kembali. Karena sudah siapkan rumah sakit di sana untuk mereka harus dipulangkan ke neraka. Karena dia belum terjadi untuk bersabar. Kemudian perintah semua dibunuh, tidak terkecuali. Karena mereka kerja di negara asing, pengaruh asing kurang bagus. Mereka belajar mencuri, kemudian mereka meminta. Gereja Kristen Malaysia tidak boleh bikin proposal ke pemerintah. Karena kita pemerintah. Saya sampai hari jalan dari 2009 sampai hari belum pernah saya minta ke pemerintah untuk minta uang bikin proposal. Saya malu karena saya jalankan negara ini. Sampai hari kami ini, kalau peserta tidak boleh minta uang karena itu negara. Jadi gereja yang saya bangun di Jayapura hanya untuk dia datang kasih ulang tangan saya bangun. Baru sermon pertama saya sudah beli kayu dan sermon kedua sudah pasang dek, tapi sermon ketiga belum pasang tehel. Saya tunggu nanti untuk datang kasih uang kamu bisa selesaikan itu urusan untuk gereja di Jayapura. Nah, maka itu belum selesai. Saya hanya ikut program. Jadi tidak bisa buat saya mengenagi bahwa cepat bangun gereja ini. Itu urusan Dr. Tom karena negara yang bangun. Contoh konkret, ada siapa yang ke datang kasih kursi seperti ini satu trek dan saya tolak kursi itu. Kenapa saya tolak? Karena belum mengerti aturan bernegara. Belum mengerti penggunaan dana yang digunakan itu. Karena belum observasi aturan masjid atau dokter itu harus observasi dulu. Observasi gereja itu kekurangannya yang mana. Baru, ini kekurangannya baru dilengkapi. Jadi itu ada saya itu tidak tahu itu. Karena pilih ijazah dan begitu. Kuliah jarak jauh. Tidak kuliah seperti saya yang kuliah asli, tidak. Mereka hanya pegawai, hanya kuliah jarak jauh saja. Jadi belum mengerti. Sebab dia drop kursi datang satu lah bentar-bentar, malah pulang. Karena ini gereja negara dan kepolisian Indonesia punya. Nah, kalau sekolah harus observasi dulu, ini kekurangannya baru lengkapi dan dikasih. Kalau tidak. Makanya cuma saya tolak kursinya, itu juga saya tolak. Saya tidak mengendaki kursi itu karena saya ini pemerintah. Dan gereja ini kan diselesaikan oleh pemerintah Malaysia, bukan pemerintah Indonesia. Nanti tanya dia bisa tolak kursi itu, tanya dia. Saya punya ada saya siapa dia dan dia ke sini dan sini. Saya suruh jadi kepala dinas agama dulu. Dan saya suruh roba dinas agama menjadi kantor kementerian agama. Dan dia sudah lakukan itu. Minta kuliah ke Jayapura, langsung pindah ke Jayapura. Saya pindah ke Jayapura. Mau jadi kanwil, saya suruh jadi kanwil. Tapi tidak mengerti hal-hal seperti itu.
Dia datang seperti ekor mata saja. Takut merdeka guys. Ya itulah. Tapi itu, mereka punya pengetahuan rendah, jangan takut dengan kita. Nah, kita punya jiwa besar. Saudara jangan pikir mereka punya uang. Uang sudah ada. Kemarin Sulaiman Horandaba kita kami sudah pilih mereka dan nanti tanda tangan mereka sekarang sudah dipercaya saudara di mata uang itu. Nah, begitu gaji 13 kita terima, 2 minggu kemudian terima gaji 14, kita masuk terima dolar. Itu. Nanti kami lihat bila punya tanda tangan di dalam mata uang itu. Karena itu aturan negara. Dokter tidak tanda tangan. Itu tanda tangan, mereka tanda tangan sebagai pembuat Bank Malaysia dan Kepala Kementerian Keuangan Negara Republik Malaysia. Bisa kopar. Kami punya kepala hanya di atasnya saja. Bagaimana kepala-kepala kamu akan dipakai? Biasanya 50 tahun kemudian ganti gambar sampai tahun 3033. Tahun 3033 itu perang Armageddon, perang tentang Kristus. Nah, jadi saudara jangan khawatir. Saya sudah mau kepala satu tidak masuk dalam mata gua. Nanti masuk, tapi itu bagi ada giliran-gilirannya sampai ke tahun 3033. Wih, lama sekali. Nah, jadi saudara tidak boleh khawatir bahwa punya kepala tidak masuk dalam mata gua, nanti masuk juga giliran itu kita berjuang. Laki-laki perempuan yang mau masuk. Dalam bentuk mata uang itu ada gambar Bapak depan, Mama di belakang begitu. Itu aturan. Bapak depan, Bapak bantu Mama di ladannya tuh. Saya ingat bahwa ada 1 juta. Faisal bilang Kita dalam Malaysia. kau ni Faisal dan Daud Jambiri bilang Bapak bantu Mama. Mulai di kita nanti berapa? Jadi belum itu Batak belum tinggal pakai air. 1 juta. Jambiri pun itu ada di warung. Mata uang bagi setiap negara. Aduh, perempuan ambil 100.000, Sarajan. 5.000, 50.000, 20.000, 25.000, 70.000 dan 5.000, 2.000 dan 1.000. Itu nilai nominalnya digunakan oleh seluruh dunia. Cuma mereka sama baru sekarang 1 juta bagi setiap mata Daud uang di kalau itu. film itu tuh baterai-baterai. Indonesia belum ada. Nanti kita tuliskan baru diumumkan di lain. Indonesia nanti kan yang baru 17 negara. 17 negara nanti mata uangnya kecil, tidak besar. Lantas mata uang besok yang terima dari 13 ini, itu nanti mata uangnya kecil. Kamu tidak boleh terima karena hanya berlaku 3 bulan. Dan dari Tiga orang cuma satu orang 1 miliar. kita 1 miliar. pegawai negeri akan Sen pendek yang terima tuh 1 bulan miliar ke ke depan. golongan terus. Setelah diurun 6 bulan ke depan dan diumumkan ke seluruh dunia bila sudah umumkan silakan saya akhir. Nah itu sudah berjalan dan itu ya nanti pemerintah dunia lakukan untuk pemerintah Indonesia maupun kita. 6 bulan selesai, kami bukan untuk biaya selesai kalau kita terima gaji 14, 13 bagi Indonesia dan 14 bagi kita. Jadi saudara tidak boleh mengenali pegawai negeri Indonesia punya itu. Tapi kita betul sebab kita punya mata uang dapat itu cepat kehidupan. Amin. Mata uang keluar kita terima dulu, bukan mereka masyarakat itu tidak, kita terima dulu barang mereka terima pelan-pelan. Kita terima nanti di Manokwari. Itu yang menjadi ketahuan bagi kita semua. Jadi saya harap yang belum baptis akan dibaptis dan gereja semakin dibuka dan dirobohkan seluruhnya.